Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Demen Ngelencer. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada berita viral yang belakangan ini menghiasi di berbagai platform media sosial, yaitu hasil perjanjian bisnis antara Indonesia dengan Amerika. Dalam hal ini tentu antara Bapak Prabowo, Subianto, dan Donald Trump. Ada sejumlah catatan, saudaraku, yang harus Anda tahu. Ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Indonesia nih. Ini dianggap sebagai tamparan telak bagi Indonesia, yaitu perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia sampai tahun 2061. Wah, ini lama banget ya. Dan kemudian kita wajib membeli pesawat Boeing kepada Amerika dan juga data konsumen Indonesia harus diserahkan kepada Amerika. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, juga masalah tarif. Barang-barang yang masuk ke Indonesia dari Amerika, tarifnya adalah 0. Ini luar biasa saudaraku yang dirahmati Allah. Apakah itu benar? Silakan simak sejumlah berita berikut ini. Ya salam bosku, teruntuk mereka yang kemarin tepuk tangan dan bilang bahwa tarif 19% itu keren. Nih, dengerin ya. Yang pertama, Indonesia harus membeli pesawat Boeing dari Amerika Serikat. Yang kedua, Amerika bebas mengakses data konsumen Indonesia. Yang ketiga, tarif 0% untuk barang Amerika yang masuk ke Indonesia. Ini yang paling gong. Izin tambang Freeport diperpanjang sampai tahun 2061 sampai habis cadangannya. Ya, yang gue sebut di atas belum menghancurkan harga diri bangsa. Ingin tahu apa yang merendahkan kita? Yang pertama, barang-barang dari Amerika itu tidak perlu pakai TKDN. Maksudnya memakai komponen dalam negeri. Yang kedua, tidak perlu ada sertifikat halal. Nih yang terakhir, seandainya Amerika sedang berselisih dengan negara lain, kita tidak boleh sekali-kali memihak, apalagi netral. Tapi kita harus gabung satu kubu. Kubu siapa? Kubu Amerika dong. Lalu, di mana kedaulatan? Lucunya, tarif 19% dari Trump itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerikanya. Dan jadi 10% untuk seluruh negara. Sementara kita sudah menandatangani perjanjian dagang dengan tarif 19%. Apa kita ngikutin yang 19% atau harus tanda tangan ulang? Pocol dong. Kayaknya kita diketawain Malaysia deh. Malaysia kan nggak perlu capek-capek menjilat Trump, nggak perlu capek-capek ikut BOP, tetap aja dia dapat 10% tarifnya. Hidup Malaysia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, seperti biasanya sebelum kita lanjutkan, kami ingatkan kepada kalian semuanya agar berkenan membantu channel Demen Ngelencer ini dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terima kasih atas dukungannya. Semoga semuanya dimudahkan semua urusannya yang baik, dan tentu saja semoga semuanya ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan lahir dan batin, kemudian diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan informasinya berikut ini. Ini kebijakan paradoks apalagi sih? Sudah ada kesepakatan dengan Trump akan mentransfer data konsumen ke Amerika Serikat dan sepakat produk Amerika Serikat bebas label halal di Indonesia. Kenapa sih yang harus menjadi pertaruhan itu adalah rakyat? Kita aja tidak pernah tahu prosesnya seperti apa. Pernah nggak mengajak dialog dan meminta masukan saran kepada rakyat? Jadi setiap hari saya itu baca berita, selalu tidak pernah ada kabar baik dan ada saja terobosan-terobosan kebijakan yang membuat saya itu mengelus dada dan istighfar. Astagfirullahalazim. Ini kenapa kerusakan itu semakin nyaris sempurna. Kita tuh punya pemimpin ya, tapi kita merasa kita nggak punya pemimpin gitu. Ketika rakyat turun ke jalan, ketika rakyat demo, menuntut keadilan, menuntut haknya, kita dituduh antek-antek asing. Sementara kedaulatan kita sendiri sedang dipertaruhkan melalui kebijakan-kebijakan yang kita sendiri juga tidak pernah tahu prosesnya seperti apa.
Jadi ketika kemudian ada penerima LPDP yang kemarin viral tuh, dan dia lebih bangga anaknya jadi WNA daripada WNI karena nasionalisme itu bukan sesuatu yang dipaksa pakai doktrin atau ancaman. Karena nasionalisme itu tuh lahir dari rasa kita tuh dihargai oleh negara gitu, dan kuncinya itu ada di pemimpin sendiri yang bisa menunjukkan keteladanan moral. Dan kalau dari atas keteladanan moralitasnya itu adalah luntur, jadi jangan harap di bawahnya kita juga bisa mengikuti hal yang baik dengan mengedepankan etika, moralitas, dan keadaban. Saya tetap mengajak kepada teman-teman semua untuk yuk kita selalu kritis, bersuara aja kita di media sosial agar semakin banyak orang yang teredukasi, karena kita sendiri tuh setiap hari ngomong aja tuh belum tentu didengar gitu. Apalagi kalau kita tidak menyampaikan sesuatu itu secara terbuka di ruang publik, di media sosial, yang itu aja masih kita pertanyakan di mana meaningful participation kita sebagai negara demokrasi. Gimana menurut pendapat teman-teman? Foto Presiden Prabowo Subianto mendadak muncul di baliho Israel. Pemerintah Indonesia pun marah besar dan memberi peringatan sangat keras. Baru-baru ini viral foto Presiden Prabowo di baliho Israel. Foto tersebut membuat netizen Indonesia murka. Mereka mempertanyakan siapa sebenarnya yang didukung pemerintah, apakah Palestina atau Israel. Namun setelah foto itu jadi perbincangan, Kementerian Luar Negeri Indonesia pun buka suara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri menegaskan, Indonesia tetap dengan tegas menyatakan dukungan untuk Palestina. Adapun baliho Israel yang berisi foto Presiden Prabowo tidak memiliki dampak apapun. Indonesia bahkan memberi peringatan bahwa negara tidak akan mengakui apapun terkait Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Bahkan Indonesia tidak akan sudi menjalin hubungan apapun dengan Israel sebelum Palestina merdeka. Bagi Indonesia, kemerdekaan dan hak-hak warga Palestina adalah prioritas utama. Tidak ada tawar-menawar, Palestina harus merdeka jika Israel mau menjalin hubungan dengan Indonesia. Mampus kau ya. Tuh data kau disebar tuh sama si bapak ya, mampus kau. Data saya juga. Tapi buat apa ya kira-kira sama Amerika nanti? Wah ini ngeri sih. Ngeri bosku, seenaknya sendiri ngasih data-data orang. Enak loh jadi presiden itu gampang banget, terserah mau ngapain. Gak ada yang merotes, gak ada yang ngelarang, terserah lu pak. Udah, kita siap diapa-apain aja sama pihak luar. Oke, jadi mainan, jadi zombie. Ya, kita nggak tahu ke depannya gimana ya kan. Sudah, selamat ya adik-adik ya. 2030 Indonesia bubar. Salam logika. Apa kabarnya nih Menko Purbaya dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto? Heran saja kalau mereka masih bisa tidur nyenyak saat ini. Gimana tidak? Jika sampai akhir Mei 2026 ini tidak ada perbaikan free float di bursa, maka MSCI akan jatuhkan indeks bursa menjadi frontier. Lalu, jika sampai akhir Juni 2026 tidak ada perbaikan dalam soal tata kelola utang dan fiskal, maka Moody's akan jatuhkan rating surat hutang Indonesia. Tik-tak, tik-tak, waktu terus berjalan, lonceng kematian sudah berdentang. Yang chaos bukan hanya ekonomi, tapi juga politik. Jika pemerintah tidak menyadari dan tidak segera berbenah, bisa jadi akan lebih buruk dari tahun 1998. Mungkin juga lebih bau amis bloodnya dari tahun 1965. Come on lah Pak, kita sudah tidak punya waktu lagi untuk bermain-main, apalagi berpidato-pidato terus. Orang luar itu lebih percaya fakta daripada survei kita Pak. Salam logika. Nih gua kasih paham ya, biar kalian gak bodoh-bodoh amat menyikapi perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Kalian tahu nggak dalam perjanjian dagang yang sudah ditandatangani Prabowo sama Donald Trump ini, di sana Indonesia memiliki 217 kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan Amerika Serikat hanya memiliki 6 kewajiban yang harus dipenuhi. Kalau memakai istilah Pak Prabowo, perbandingan kewajiban Amerika dengan kewajiban Indonesia
hanya 0,02%. Gak ada artinya itu. Nih, kalau gua pengusaha Indonesia, biar bisnis gua gampang, gua tinggal dirikan aja SPP di Delaware, Amerika Serikat. Gua udah bisa kaya raja di Indonesia, kagak ada yang berani ganggu. Semua bebas. Udah gitu, dapat insentif pajak lagi. Mudah-mudahan ini nggak didengar sama orang yang punya perusahaan laundry. Perusahaan laundry dalam tanda kutip ya. Karena buat perusahaan laundry dalam tanda kutip ini, untuk memutar uangnya, bikin aja perusahaan cangkang di Amrik. Lalu atas nama Amrik, buka usaha di Indonesia. Keren kan? Memang keren. Satu lagi, kalian yang tepuk tangan karena mendengar Indonesia dapat tambahan 12% saham Freeport, kalian harus tahu ini, semakin besar saham Indonesia, semakin besar resiko lingkungan yang harus ditanggung. Maka semakin besar utang yang harus dibayar. Donald Trump kok dikasih hati, minta jantung dia. Trump puji Prabowo di rapat BOP. Anda orang yang tangguh, fix. Prabowo adalah musuh masyarakat. Menurut Partai Gerindra, Prabowo adalah orang yang dibenci oleh masyarakat menurut Partai Gerindra. Kalau nggak percaya nih, tuh kata Partai Gerindra dulu, Presiden Soekarno pernah berpesan, carilah pemimpin yang dibenci, ditakuti atau dicaci maki asing, karena itu yang benar. Berarti Pak Prabowo menurut Gerindra tidak benar. Ya. Terus pemimpin tersebut akan membelamu di atas kepentingan asing itu. Dan janganlah kamu memilih pemimpin yang dipuji-puji asing, karena ia akan memperdayaimu. Fix, rakyat diperdaya oleh Presiden Pak Prabowo menurut Partai Gerindra. Aduh, cuk. Pemerintah resmi akan kirim data pribadi rakyat Indonesia ke Amerika Serikat usai deal Prabowo-Trump. Udahlah. Apa yang mau dibanggain sama Pak Prabowo? Apa? Sudahlah. Dulu Gerindra pernah nge-tweet, katanya cari pemimpin yang dibenci oleh asing, yang tidak dipuji-puji asing. Sekarang ya sudahlah. Apa programnya dibanggain MBG? Makan bergizi gratis itu bukan gratis. Orang tuanya dicekek buat bayar pajak. Enggak gratis. MBG itu bagi-bagi kue. Polri dapet, TNI dapet, kolega dapet, teman partai dapet, saudara-saudara dapet. Bukan makanan bergizi gratis. Bukan apa yang mau dibanggain. Sudahlah. Terlalu banyak kebetulan ketika perjanjian ini deal. Freeport diperpanjang. Banyaklah pusing. Apa yang mau dibanggain sama Pak Prabowo? Apa? Sudahlah. Apa programnya dibanggain MBG? Makan bergizi gratis itu bukan gratis. Orang tuanya dicekek buat bayar pajak. Enggak gratis. MBG itu bagi-bagi kue. Polri dapet, TNI dapet, kolega dapet, teman partai dapet, saudara-saudara dapet. Bukan makanan bergizi gratis. Bukan apa yang mau dibanggain. Sudahlah. Definisi antek asing adalah pernyataan mengejutkan Netanyahu sebut Prabowo sahabat baru. Setelah itu, Kementerian ESDM beri izin perusahaan Israel garap proyek geotermal di Halmahera. Antek nggak tuh? Board of peace kontol. Mana efeknya Indonesia masuk board of peace? Dan setelah Indonesia masuk board of peace, berapa kali Israel ngebom Palestina? Goblok. Terus si 58% bilang gini, kamu kalau nggak tahu geopolitik mending diem aja. Alah raimu asu kuwi. Yang jelas faktanya sebelum atau sesudah Indonesia masuk board of peace, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Kok mau loh tetap diinjak-injak, tetap dibohong-bohongi sama Israel sama Amerika, cok? Kok masih mau aja ditai-taiin Amerika sama Israel? Dlogok jaran, gatel. Pak Trump, mohon banget tarifnya dikurangi. Saya kan sudah masuk board of peace. Masuk board of peace dengan pidato pesan damai ke sana sini. Tapi ujungnya cuma supaya nggak kena kenaikan tarif aja. Padahal ke rakyat sendiri pidatonya selalu tegas, nasionalis, berdiri di atas kaki sendiri. Tapi giliran berhadapan sama Amerika, kok ciut? Negosiasi itu kan sebenarnya wajar-wajar aja. Tapi kalau kayak gini jadi kelihatan memohon demi menghindari tarif. Indonesia udah nggak ada harga dirinya ini. Dulu pas kampanye bilang akan membangun ekonomi dalam negeri, terus industri kuat, dan kebijakan konsisten. Mana buktinya?
Presiden ini akan mengakui kedaulatan Israel, bahkan dia akan segera mengirimkan pasukan bantuan untuk Israel di Timur Tengah. Yang lebih parahnya lagi tahu nggak, presiden kita sendiri mengakui kalau dia berteman dekat dengan Zionis Israel. Ini fakta. Dunia politik itu nggak sesimpel yang kalian lihat di berita. Presiden Prabowo sendiri mengakui kalau dia dan Nat Rothschild sudah berteman dekat sejak lama. Dalam sambutannya, Prabowo bahkan mengaku dirinya dan Nat Rothschild merupakan sahabat dekat sejak lama. Jadi si Nat ini merupakan pemimpin tertinggi keluarga Rothschild setelah kematian ayahnya tepat 2 tahun lalu. Secara teknis dia dianggap sebagai pewaris Zionisme di dalam keluarganya. Rothschild ini bukan sekedar keluarga kaya, mereka udah berkuasa di dunia selama 200 tahun dan sering disebut sebagai elit global. Demi menjaga aset dan kekuasaannya tetap di tangan mereka, keluarga ini sampai menerapkan pernikahan sedarah agar aset mereka tidak jatuh ke tangan pihak luar. Keluarga ini juga berhubungan dengan sosok kontroversial Jeffrey Epstein. Gak cuma itu, mereka juga bagian dari pendiri Israel sebagai pendukung utama gerakan Zionisme. Jadi apa ini murni sekedar pertemanan atau kita sebenarnya sedang ditarik ke dalam permainan catur keluarga Rothschild? Presiden tercinta kita sering menuduh orang yang mengkritik dirinya, mencemooh dirinya, dan mendemo dirinya dibayar pihak asing, sementara dia terang-terangan berteman dengan elit global. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah sejumlah informasi yang kita bisa sampaikan. Semoga memberikan manfaat, semoga menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!